Warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua. Apa kabarnya nih kalian semua? Mudah-mudahan kalian tuh ya pada sehat semuanya ya. Pasti habis tanding nih 17 Agustusan ya di RT masing-masing. Kawan-kawan, saya udah ada yang mau saya ceritain. Sebenarnya ya cerita ini udah dikirim beberapa bulan yang lalu. Mereka tuh sudah kirim email ke kita. Tapi sayanya yang belum sempet nih bacain email-email kalian. Oke, hari ini akan saya bacain ya email-email kalian. Dan saya akan ceritakan kembali di YouTube saya, Kisah Sandy. Untuk kalian semua yang pengen banget nih kirim-kirim cerita ke kita, gampang banget loh kawan-kawan caranya. Tinggal message aja ke Sandy Caroline Facebooknya atau Instagramnya, sama Sandy Caroline juga. Atau kalian bisa kirim nih ya ke citranuansa9@gmail.com. Nah, di sana tuh kalian kirimin aja ke sana, oke? Kawan-kawan, cerita kali ini tuh lumayan serem sih ya. Dikirimkan oleh Mbak Lia. Namanya Lia Kartika sih. Kalian bisa panggilnya Tika aja kali ya. Lebih enak gitu ya si Tika ini. Nah, si Tika ini adalah seorang ibu-ibu yang umurnya sudah 30 lebih lah katanya. Ketika cerita ini berawal tuh ya kawan-kawan, berawal ketika si Tika ini sudah menikah dan dia mempunyai 1 orang anak. Jadi dia itu mengontrak sebuah rumah nih kawan-kawan. Rumahnya ini sebenarnya nggak begitu besar, dia cuma ada 3 ruangan. Ada ruang tamu, kamar, kemudian dapur dan kamar mandi di belakangnya. Nah, kamar mandinya ini ada sumur gitu kawan-kawan. Jadi tahu nggak sih kalau yang zaman dulu tuh sumur gitu yang ditimba itu, nah kayak gitu tuh kawan-kawan. Cuman sumurnya ini udah lama banget nggak berfungsi kata dia. Jadi ini sumurnya ditutup aja gitu. Waktu dia pertama kali itu untuk tinggal di situ ya nggak terjadi apa-apa juga. Nah, di hari ke-7 kata dia tuh mulai memimpikan hal-hal aneh gitu tentang rumah ini. Sebenarnya dia tuh mikir kok aneh gitu ya, kenapa baru mimpi itu datang di 7 hari gitu. Padahal setiap hari pun istilahnya bisa aja dong pas hari pertama di situ, tapi enggak tuh kawan-kawan. Kenapa di hari ke-7? Karena pada saat itu dia tuh berpikir nih kayaknya si sumur ini harus ditutup gitu, karena dia tuh khawatir anaknya ada yang umur 4 tahun. Nah, anak 4 tahun ini kan lagi nggak bisa diem gitu kan. Jadi dia memutuskan untuk menutup sumur itu dengan sebuah papan gitu ya, dipantek, dipaku gitulah ya. Nah, pikiran dia karena masalah ini nih kayaknya nih, kenapa bisa dia ngimpi yang buruk-buruk lah, istilahnya serem-serem lah menurut dia. Jadi malam itu dia ngimpi sorry ya ada si Sophie nih ya. Dia ngimpi tuh katanya dia bermimpi bertemu seorang cewek nih teman-teman. Cewek yang lumayan cantik banget gitu dan masih muda. Nah, cewek itu ada di dalam rumahnya dia. Nah, dia juga bertanya-tanya, jangan-jangan suami gue selingkuh nih, karena kan dia nggak tahu kalau itu mimpi kan waktu itu. Dia ngikutin cewek itu. Begitu sampai di belakang, yang terjadi cewek itu malah nyemplungin dirinya ke dalam sumur itu di dalam mimpinya dia, dan dia berusaha untuk menolong, tapi cewek itu kan udah, namanya sumur kan dalam banget ya kawan-kawan, jadi dia sulit tuh untuk menggapai cewek itu. Tuh di hari pertama. Kedua juga sama, dia mimpi cewek itu lagi. Mimpinya tuh sama terus, setiap malam dia mimpi kayak gitu. Akhirnya dia tuh mikir kayaknya dia nggak beres gitu kan sama sumur ini. Ketemulah dia sama saudaranya gitu kan, jadi dia punya sepupu nih. Nah, itu bapaknya, jadi mungkin itu omnya kali ya, kita nyebutnya omnya ini. Nah, omnya ini kan istilahnya orang yang tahu lah, bisa gitu, sensitif gitu, ada apa gitu di rumah itu. Nah, akhirnya omnya datanglah ya ke rumah itu. Nah, di rumah itu omnya bilang,
wah ini rumah kamu nih dulu pernah ada yang dibunuh gitu, pernah ada pembunuhan. Nah si cewek ini, si Mbak Tika ini bilang, nggak mungkin ah katanya, orang ini rumah juga katanya sebelum saya juga ada yang ngontrak gitu kan, masa, kata omnya, soalnya ini ada pembunuhan loh di sini, pernah ada yang dibunuh gitu. Tapi Mbak Tika kan orangnya batu ya, dia nggak percaya gitu, nggak mungkin lah ini, cuma mungkin kalau bunuh diri bisa jadi, kata dia, soalnya bisa mimpinya kayak gitu. Tapi si omnya ini ngotot kalau dia bilang ada pembunuhan di rumahnya dia, di rumah yang ditempati Mbak Tika ini. Nah kembali lagi Mbak Tika tetap nggak percaya. Nah akhirnya omnya pulang, malamnya dia ngimpi lagi, say. Pas dia mimpi itu, dia mimpi cewek itu, cewek yang di dalam mimpi dia yang entah itu siapa, itu katanya berlumuran darah tuh, bajunya darah mulu gitu, terus minta tolong gitu, tolong gitu ke Mbak Tika. Nah Mbak Tika sendiri yang denger hal itu, ih kok ya bisa gitu, ini siapa gitu kan, mau ditolongin juga dia malah nyebur ke sumur itu. Nah Mbak Tika tambah aneh gitu kan, karena dia tuh pikirannya Mbak Tika tuh selalu mikirin hal itu. Akhirnya Mbak Tika itu ngobrol nih sama tetangga sebelahnya dia, karena kontrakan itu sebenarnya berderet ya, kontrakan ada 4 katanya, 4 pintu. Nah ternyata tetangga sebelahnya ini emang orang lama gitu kan. Akhirnya Mbak Tika nanya, apa betul di sini tuh dulu ada yang pernah bunuh diri gitu? Terus si ibu-ibu ini bilang, nggak ada kok gitu, nggak ada yang bunuh diri di sini gitu. Oh Mbak Tika udah tenang nih kawan-kawan kan, oh iya berarti nggak ada yang bunuh diri, oh iya gue tenang gitu kan akhirnya. Terus tetangganya yang satu lagi yang pojok bilang, iya emang nggak ada yang bunuh diri, tapi kalau dibunuh ada. Serem gak tuh? Oh dibunuh ada katanya. Kenapa bisa bilang dibunuh? Karena sampai sekarang pun mayatnya itu nggak ditemukan kawan-kawan katanya. Karena dulu, jadi sebelum Mbak Tika ini ada nih salon gitu, di rumah itu jadiin salon. Nah yang punya salon itu ngilang katanya. Tapi menurut tetangganya yang satu lagi, ditemukan baju yang berdarah-darah gitu, tapi orangnya nggak ada, udah dicari di dalam rumah semuanya tuh nggak ada katanya, kata si tetangganya yang satu lagi. Nah ibu itu bilang, ya bisa jadi nggak dibunuh juga sih Bu, apa dia pergi gitu aja terus luka gitu kan, bajunya emang ditinggal aja di situ gitu kan, kata tetangganya. Nah Mbak Tika juga makin, iya juga ya, nggak mungkin lah ya gitu. Terus Mbak Tika bilang, abang orangnya tuh kayak apa sih gitu yang punya salon ini gitu kan. Lah Mbak Tika nggak tahu lah, orang saya orang baru gitu kan, kata Mbak Tika. Akhirnya si ibu ini kasih tahu ke handphonenya tuh ada foto nih, foto yang dulu tinggal di rumahnya Mbak Tika. Ini loh namanya Ayu katanya, sebut aja Ayu ya kawan-kawan ya, tapi bukan nama sebenarnya. Nah ternyata dikasih lihat fotonya, dan Mbak Tika tuh kaget banget, bener-bener kaget, karena di foto itu adalah foto perempuan yang di dalam mimpinya Mbak Tika, yang minta tolong itu, yang berdarah-darah itu. Terus Mbak Tika bilang, duh Bu, jadi merinding nih kawan-kawan. Mbak Tika bilang, ini mah katanya yang di dalam mimpi saya. Mimpinya situ, iya, saya tuh mimpi terus, mimpin orang ini minta tolong, katanya bajunya berdarah-darah, terus dia tuh lari katanya nyemplungin dirinya ke dalam sumur gitu. Apa dulu katanya udah pernah dicek sumur itu gitu kan. Terus ibu sebelah bilang, belum pernah, karena kan nggak ada hal yang mencurigakan, dikira yang punya rumah si pemilik salon ini pergi gitu aja karena nggak mau bayar kontrakan gitu, jadi nggak ada pikiran untuk kenapa-napa. Tapi emang ada sih bajunya berdarah-darah, tapi kan kita nggak nyangka kalau misalnya dibunuh Mbak, bisa aja dibunuh, kata tetangga yang satu lagi ngotot gitu, karena dia nggak mungkin pulang kampung lah katanya kalau nggak, istilahnya kayak gitu. Emang dulu dia katanya punya pacar juga si Mbak Ayu ini, cuman pacarnya katanya nggak pernah datang-datang lagi setelah Mbak Ayu hilang juga. Akhirnya Mbak Tika punya inisiatif dong, dia ngomong nih ke yang punya rumah, tolong deh katanya coba dibongkar tuh, itu pengen tahu gitu, diperiksa lah istilahnya si sumur itu, sumur yang belakang itu. Nah yang punya rumah juga ngotot, nggak mungkin lah Mbak katanya,
nggak mungkin ada apa-apa, orang katanya ini juga pas kita udah periksa kok waktu itu katanya bener-bener nggak ada apa-apa kok di dalam sumur itu. Udah ada yang pernah turun belum, kata Mbak Tika. Belum katanya, tapi kita yakin kok nggak ada apa-apa gitu. Tapi tetap Mbak Tika tuh kan ngotot ya, pokoknya gue pengen tahu bener apa enggak ada sesuatu di dalam sumur itu. Nah karena dia tuh sangat-sangat yakin ada sesuatu di sumur itu, dia berusaha untuk menghubungi tuh saudaranya gitu kan, saudara-saudaranya dia lah, sepupunya gitu kan, untuk minta tolong dibantu juga dilihat gitu, bener nggak ada apa-apa di dalam sumur itu. Akhirnya disaksikan RT sama yang punya rumah, saudaranya ini turun ke dalam si sumur itu. Dan yang terjadi kawan-kawan, itu bener banget, di dalam sumur itu udah ditemukan kepala tengkoraknya. Gak tahu siapa gitu, ada tengkorak pokoknya di dalam situ, tapi kepalanya, rangkai yang lain-lain belum ditemukan, sehingga si punya rumah ini menelpon kepolisian. Akhirnya polisi lah waktu itu yang turun ke bawah dan memeriksa, dan bener ada beberapa tulang belulang di dalam sumur itu gitu kan. Itu karena kecurigaannya Mbak Tika gitu, akhirnya terungkap juga, bener aja. Begitu dicekkan juga sama keluarganya, dari pihak salon ini punya keluarga yang letaknya di Jawa ya, jauh tuh, pada datang dan ngecek tuh DNA-nya, ternyata bener ini adalah si ibu salon yang udah lama hilang itu. Coba, ngeri ya. Nah menurut yang punya rumah sih, yang terakhir ketemu sama ibu salon ini adalah si cowoknya, pacarnya ibu salon ini sih, gak tahu namanya siapa gitu katanya, Ergi apa siapa gitu katanya sih. Nah orang ini lagi dicari nih kawan-kawan katanya, nggak tahu juga nih infonya nih udah ketemu atau belum. Ya lumayan serem sih ya ceritanya ya. Dan sehabis ditemukannya kerangka itu, Mbak Tika akhirnya memutuskan untuk pindah rumah gitu, karena dia ngerasa nggak nyaman kan ya tinggal di rumah itu gitu. Begitu juga dengan yang punya rumah juga bingung nih, pastinya kan rumahnya nggak bakal susah lah untuk dikontrakin lagi, karena kan udah orang-orang udah pada tahu ya ada kayak gitu kan, pasti agak serem tuh. Makanya mereka memutuskan juga untuk sementara rumah itu untuk gak ditinggalin, karena kan masih ada proses polisi juga ya nyari-nyari itu gitu. Serem sih pokoknya ya, pokoknya itu kejadiannya katanya udah lama banget. Cerita ini datang ke kita itu bulan lalu sebenarnya udah lama, katanya beberapa tahun yang lalu. Jadi ya ceritanya selanjutnya saya juga kurang tahu nih ya, semoga aja yang meninggal tuh tenang dan penjahatnya semoga cepat ketangkap nih ya, yang udah melakukan pembunuhan ini. Oke, makasih banyak ya kawan-kawan semua udah nonton video saya. Terima kasih sudah berbagi cerita di YouTube saya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.